Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga kita berada dalam suasana hidup yang diberkati Allah Azza wa Jalla, hidup dalam ibadah yang istiqamah dan amal soleh sebagai bahagian dari persiapan kita untuk menyongsong hidup yang kekal abadi nanti di hari akhirat. Mari kita bersama hadirin memanfaatkan kesempatan bersedekah begini untuk membaca dan mempelajari beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Dalam pelajaran tafsir pagi ini saya ambilkan dari surat An-Nahl, surat yang ke-16. Mohon dibuka surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 70 sampai 74. Kenapa? Oh. Ayat 70 sampai 74 ya. Sudah ketemu Pak, Ibu? Mari kita baca bersama surat An-Nahl ayat 70 sampai dengan 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. وَمَا لِلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua pun sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasangan, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Amin. Ya. Habis. Membaca ayat Al-Quran itu memang harus ada kelompok-kelompoknya, Pak. Kelompok itu terkadang ada satu kelompoknya itu berbeda antara satu mufassir dengan mufassir lain. Misalnya saya coba dulu melihat apakah ayat 70 sampai 74 itu dalam terjemahnya satu kelompok enggak? Enggak ya? Enggak ada pakai judul ya? Coba Pak Heri itu siapa lihat pakai kelompok enggak? Ada, enggak dikasih kelompok gitu. Biasanya ada judul-judulnya gitu, enggak ya? Baiklah, kalau di terjemahan yang lama itu ada kelompoknya ayat-ayat itu. Jadi dalam tafsir Al-Munir yang kita jadikan rujukan atau referensi pelajaran tafsir biasanya, itu ayat itu dikelompokkan. Misalnya 70 sampai 74 itu satu kelompok dengan tema yang sama. Nanti 75 sampai 76 satu kelompok lagi. Berdasarkan temanya, ya. Kemudian nanti 77 sampai 79 satu kelompok. Saya kebetulan pagi ini mengambil kelompok 70 sampai 74 dengan satu tema atau satu bahasan begitu ya. Ada ya? Judulnya apa? Segi pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan alam semesta. Itu kelompoknya 70 sampai 74. Dari 65 sampai dari 83 sampai 83. Oh, 70 74 enggak ya? Termasuk Iyalah termasuk. Enggak satu kelompok satu judul enggak ya? Ya, saya hanya memberitahu bahwa ini tergantung pada persepsinya seorang mufassir. Ya, jadi kita, kenapa kok beda-beda? Itu kan namanya tafsir itu sesuai dengan latar belakang keilmuan, fokus, perhatian, atensi dari mufassir itu beda-beda. Mungkin kalau saya pakai tafsir yang lain, bisa juga tidak seperti ini. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu, terkadang ada ayatnya yang panjang, ada ayatnya yang pendek kita ambil. Kebetulan mungkin pagi ini agak panjang ya. Tapi ini adalah satu kelompok ayat. Di bawah tema, kalau judul tema yang diberikan oleh tafsir Al-Munir adalah sebahagian dari tanda-tanda keajaiban yang terdapat pada kondisi keadaan manusia. Yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah dan keesaannya Allah. Isinya apa? Nah, saya mau menerangkan sedikit begini hadirin. Kita yakin Allah itu Maha Esa. Kita itu bertauhid. Tauhid Allah itu, mentauhidkan Allah itu berarti Allah itu Maha Kuasa. Mengatur, mengurus, mengendalikan, membagikan, menghidupkan, mematikan.
Itu kita sebut namanya tauhid rububiyah. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka di situ ada tauhid ibadahnya kita, yaitu bahwa kita ini hanya memuji kepada Allah saja. Memuji Allah itu bahagian dari ibadah. Lalu dilengkapi dengan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu adalah Allah yang mengatur, Allah yang menjadi Tuhan dari semua alam yang diciptakan Allah ini. Artinya itu disebut namanya tauhid rububiyah. Jadi ada tauhid itu yang uluhiyah tentang ketuhanan. Ada tauhid itu yang rububiyah tentang apa saja yang terjadi ini adalah dalam kendali Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Mutasyarrif. Dan ada juga tauhid itu yang tauhid yang kita sebut tadi itu ubudiyah. Kepada Allah sajalah kita hanya menyembah. Atas dasar itu maka Allah menyebutkan, mensifati dirinya dengan Asmaul Husna, yaitu dengan nama-nama baik yang dia sendiri yang memberikan nama itu terhadap dirinya, atau yang diberikan oleh Rasul sesuai dengan terdapat dalam hadis Nabi yang sahih. Tauhid rububiyah sebagai bahagian dari upaya kita mentauhidkan Allah, itu terdapat tanda-tanda tauhid itu di dalam alam semesta. Alam semesta ini dijadikan Allah sesuai dengan aturan yang dia tentukan. Dan itu pasti terjadi. Aturan-aturan Allah terhadap alam semesta itu disebut namanya dengan sunnatullah. Sunnatullah artinya apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tidak satu pun yang bisa membantah, menghalangi, dan tidak satu pun yang bisa mengubah atau mengendalikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di antara sunnatullah itu adalah terdapat pada diri kita manusia. Nah, yang terdapat pada diri manusia itu ada yang menimbulkan kekaguman, keheranan, karena dengan cara itulah kita bisa mengasah, meluruskan, memperkuat tauhid kita. Mari kita lihat apakah kondisi ahwalun nas, keadaan manusia menurut sunnatullah. Diawali dengan ayat 70. Wallahu khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Maksud menciptakan itu menciptakan, menjadikan kamu dari tidak ada menjadi ada. Adanya kamu adalah karena ada pencipta. Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kamu, karena Dia yang menciptakan kamu, Dia pula lah yang menentukan berapa lama kalian hidup di dunia ini. Mana yang menjadi bagian dari kekaguman atau hal yang harus kita pikirkan tentang kejadian itu, selain dari proses kejadian mulai sejak terjadinya percampuran antara sperma laki-laki dengan ovumnya perempuan dalam hubungan yang sah calon orang tua kita, ibu bapak kita, sampai nanti hamil lalu melahirkan sampai besar seperti sekarang melalui suatu proses. Nah, di sini tekanannya adalah tsumma yatawaffakum. Dialah Allah yang mewafatkan kamu. Wafa yuwafi artinya ketika Allah telah merencanakan kalian hidup berapa lama, itu kan ketika kita masih dalam kandungannya. Di dalam kandungan itu sudah diperintahkan Allah pada malaikat, tentu tulis berapa lama ini dia akan dapat jatah hidup. Ada yang 65, ada yang 50, ada yang 35, ada yang cuma seminggu. Tapi ada juga yang usianya panjang. Nah, ketika itu terwujud, kematian sesuai dengan jatah waktu yang ditentukan Allah, itu disebut namanya qada. Ya. Ketika Allah menentukan berapa lama kita akan hidup, yaitu ketika kita masih dihamil dalam kandungan ibu, itu disebut namanya qadar.
Jadi jangan terbalik loh Pak ya. Ketika kita ditentukan nasib kita oleh Allah, rezeki kita, bahagia celakanya kita, atau umur kita, itu disebut namanya qadar. Kalau itu terwujud, itu disebut namanya qada. Iya kan? Idza qada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nah, di sini yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, "Tsumma yatawaffakum", ketika peristiwa kematian itu terjadi, itu disebut namanya indang qidai ajalikum. Ketika terjadinya qada, vonis, putusan, berakhirnya hidup kalian dengan terjadinya, habisnya, datangnya ajal yang kita sebut namanya kematian. Nah, tekanannya di sini lagi apa? Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Di antara kalian ini, berdasarkan qadar yang ditentukan Allah, berdasarkan apa yang dikehendaki Allah, ada di antara kalian ini nanti yang akan dikembalikan Allah kepada usia ardhil umur, usia yang tua renta. Kita ikuti dulu terjemahan tadi. Kalian ini nanti ada yang usianya itu sampai mencapai tua renta. Ya. Apa arti tua renta? Likaila, atau tujuan Allah menjadikan kalian tua renta, bahasa sekarang disebut namanya pikun, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, agar seseorang yang tua renta itu tidak mengetahui lagi tentang dirinya, tentang lingkungannya, setelah dia dulunya tahu semuanya. Jadi kalau sudah tua renta itu, anak pun tidak tahu siapa namanya, tidak tahu lagi sudah makan atau belum, Bapak sudah sholat belum, nah, bisa berulang-ulang. Kalau orang tuh banyak tanya, dia maunya berulang-ulang aja sholat. Bahkan juga tidak bisa lagi berkomunikasi secara wajar dengan siapapun. Pelajaran apa yang kita ambil dari ayat ini hadirin? Bahwa pikun itu adalah sunatullah. Kalau dia bagian dari sunatullah, jangan pikun itu menjadi olok-olok kita. Jangan jadi candaan kita. Kenapa? Kita pun berpotensi bisa seperti itu. Tergantung kepada kehendak dari Allah. Sebagaimana juga ada orang usia lanjut, badannya sehat-sehat saja, pikirannya bersih. Saya tidak usah menyebutkan nama seseorang yang saya kenal, Pak. Seorang tokoh besar di bidang, orang bank, orang pernah menjadi apa namanya? Setelah direktur gubernur bank itu apa namanya? Deputi utama, deputi itu ada yang utamanya tuh Pak. Pokoknya yang di bawah gubernur itu deputi banyak Pak, tapi ada yang deputi utama itu. Orang yang pernah jadi deputi utama, saya ketemu itu, setiap ketemu hari bulan puasa ada buka bersama ya, badannya sehat, bagus. Saya tanya, alhamdulillah Bapak usia sekian ini masih sehat ya Pak. Ya alhamdulillah. Cerita-cerita dia rupanya punya banyak anak yatim. Anak yatim yang dikasih belanja atau apa. Tapi kabarnya yang saya dengar, karena sudah beberapa tahun terakhir ini tidak pernah lagi, beliau pun juga mengalami itu. Mengalami juga pikun itu. Ketika dia katakan, siapa aja, saya goda, siapa aja Pak. Ketika Bapak masih, teman-teman Bapak yang masih hidup sekarang, oh masih ada. Tapi umumnya mereka sudah pakai kursi roda, sudah sakit jantung, sakit apa. Saya alhamdulillah masih sehat. Waktu itu ya. Tapi kabarnya kemudian pun beliau pun juga mengalami seperti itu. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan di sini hadirin adalah bahwa soal pikun itu adalah Allah sudah sebutkan apakah pikun, orang yang sudah tidak mengenal lagi sesuatu yang sebelumnya dia baik-baik saja, sehat. Ya, itu.
Jadi Allah sebutkan itulah kondisi keadaan yang mungkin berpotensi akan dialami oleh manusia. Tapi ingat, ada orang usia panjang tapi ya sehat sampai akhir hayatnya juga tidak terjadi apa-apa. Jadi ada kondisi, dan itulah sebabnya Nabi berdoa, wahai Allah, berikanlah kepadaku wahai Allah rezekimu ketika aku sedang berada dalam usia lanjut. Allah merzuqni inda kibari sini. Berikan wahai Allah rezekimu ketika aku sudah. Berikan rezekimu yang terbaik bagiku wahai Allah ketika aku itu sudah berusia lanjut. Jadi ada kibari sini, ada arzanul umur. Dalam hadis Nabi, orang yang kibari sini yang hidupnya sehat, baik. Mungkin contoh sekarang kalau di Indonesia yang disebut-sebut 2 orang ya. Ada Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Entah kalau sekarang ya. Biasanya itu jadi buah mulut itu. Orang yang sudah 92 usianya masih tetap sehat. Yang kedua adalah Bapak Emil Salim yang beberapa kali menjadi menteri di zaman Orde Baru. Itu kita minta gitu. Kalau engkau panjangkan usiaku wahai Allah, berikanlah usiaku yang terbaik justru ketika aku sudah berusia lanjut. Jadi itu Pak, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kondisi seperti sedemikian itu. Tapi ada juga seperti tadi, ada orang yang usianya pendek. Usia remaja sudah dipanggil menghadap kepada Allah dengan berbagai sebab. Usia pikun pasti ditandai pertama fisik sudah lemah. Sudah terjadi berbagai bagian fisik kita ini sudah disfungsional, tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Bahkan belum pun kita usia pikun, itu pun juga sudah mulai terasa kita. Dalam usia sekian kita masih sudah lemah, mungkin mata, telinga, pikiran, lutut, terutama kita nih yang sering mengalami itu lutut, persendian lain. Yang kedua panca indera, disebut nih hawas. Gerakan kita sudah mulai menurun, saraf motorik kita sudah banyak yang tidak bekerja dengan baik. Dan terutama di sini catatan dari Dr. Wahbah Zuhaili, apa tanda kita mengalami pikun itu? Waqillatul hifzi wal ilmi. Sudah menurun daya ingat kita. Sudah menurun pemahaman kita tentang sesuatu yang dulu. Ya, kalau puncak ketinggian kehebatan manusia dalam pemahaman sederhana kita orang awam kan, orang kalau sudah mencapai tingkat profesor ya, sudah jadi profesor gitu. Tapi ingat juga Pak, mungkin gelar masih ada, ilmu belum tentu loh Pak. Ya, saya pernah belajar dengan seorang yang begitu luar biasa ya Pak. Mungkin Bapak masih ingat nama Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Waduh, saya bangga sekali Pak. Wah, ini kesempatan belajar dengan mantan Menteri Kehakiman. Saya kerja di kehakiman waktu itu. Beliau ketika saya masih menjadi tahun-tahun pertama kerja, ini Pak Mokhtar ini bukan main gagahnya ya. Bangga sekali kita rasanya waktu itu menjadi pegawainya kehakiman. Lalu beliau kemudian jadi Menteri Luar Negeri gitu ya. Mana yang duluan ya? Menteri Luar Negeri dulu ya Pak ya. Menteri Luar Negeri dulu baru Menteri Kehakiman. Bahkan ketika menjadi Menteri Kehakiman itu masih menjadi penasihat Menteri Luar Negeri. Gagah sekali. Saya belajar beliau, ternyata beliau menurut kali, wah ini Bapak sudah pikun kali. Karena dia tidak bisa lagi membedakan mata kuliah apa yang sedang dia ajarkan sekarang ini. Ya, ada mata kuliah di bidang hukum ekonomi waktu itu yang beliau diberi kesempatan. Loh, saya ini sedang mengajar apa ya? Itu ada Pak. Jadi rasa-rasanya memang itulah. Penghormatan itu masih kita pakai, kita
masih diberikan orang pada kita, tapi sesungguhnya kita tidak lagi seperti yang disangka atau diduga oleh masyarakat. Betapa banyak juga Pak, di kalangan kiai, di kalangan sarjana, di kalangan guru gitu ya. Jadi salah satu puncak kebahagiaan kita manusia Pak, kalau dikasih usia panjang, Allah berikan kita masih tetap sehat, pikiran kita masih jernih. Ini kalau yang dulu sudah saya Pak Jasmi yang sudah kuliah dan lama jadi guru sudah berapa sekarang Pak? Sudah 81. Orang 81 bisa saja Pak Zahri berapa Pak? Pak Zahri 82. Kemarin sholat Jumat saya ketemu dengan Pak Zakhirul. Itu usia beliau sudah 88. Yang suka sholat Jumat di Masjid Ar-Rahim itu. Pak Jamal, Zairus Jamal, usia 88 tahun, masih kencang itu salamnya gitu. Alhamdulillah Bapak. Konon berdasarkan pengalaman Pak, saya hanya mendorong kita Pak, ada 2 faktor kita itu masih tetap bisa segar. Selalu baca Quran, jaga dengan baik ibadah salat kita. Tentu saja tambah ini soal mulut Pak. Orang yang mulutnya terjaga dari muda insya Allah. Tapi kalau mulutnya yang cerewet, yang banyak menghina, mencaci ya, bisa kembali pada kita Pak kalau kita sudah tua. Membaca Quran salah satu di antara tanda-tanda orang akan diberi Allah anugerah kalau sudah usia tua. Tapi itu kan harapan kita ya. Harapan kita. Banyak orang Pak sudah tua, rajin ngaji, matanya masih bersih, masih terang gitu. Aduh. Ada teman mengatakan mertuanya itu akhir-akhir hayatnya setiap bulan tuh khatam Al-Quran. Iya, khatam Al-Quran. Alhamdulillah hidupnya bersih, tenang gitu. Apapun lah masa lalu ya, tapi yang kita harapkan kan husnul khotimah itu. Ya gini Pak. Jadi pada ayat lain dikatakan tanda-tanda kita mengalami arzalil umur itu, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan kalian dulu kan lemah, ketika masih bayi kan kalian lemah. Tidak bisa apa-apa. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian kalian berangsur-angsur menjadi kuat, dewasa, kokoh. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Lalu kembali kalian menjadi lemah. Wa syaibah. Tanda kedua dikatakan dalam ayat, baca nanti surah Ar-Rum ayat 54 ya. Surah 35 Pak. Beruban. Beruban itu adalah tanda-tanda kita memasuki usia tua. Umumnya kan usia 40 itu sudah orang beruban. Jadi uban itu juga adalah tanda tua. Allah kembalikan perilaku kita seperti kanak-kanak. Itu tanda tua. Lihat surat Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Orang kalau sudah kami panjangkan usianya, kami kembalikan karakter tabiatnya seperti anak-anak. Jadi kalau dikata ada ibu, mertua, kakek, nenek, ayah kita, siapa lagi yang lain di sekitar kita, kalau dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berulang-ulang bertanya, mulai nyinyir, mulai banyak cerewet, nah, supaya kita sadar ini adalah bagian dari sunatullah, baca surat Yasin. Kan setiap malam Jumat ada yang membiasakan dibaca surat Yasin. Nah, itu tanda-tanda. Saya hanya mengingatkan diri saya dan kita semua, kalau ada keluarga kita yang diberikan Allah tanda seperti itu, sunatullah gitu, anggaplah ini bagian dari peluang kesempatan kita meraih amal. Dan sekaligus jaga mulut kita. Jangan sampai kita mencaci maki. Karena hal serupa
mungkin juga kita akan mengalami sesuai nanti dengan takdir yang ditentukan Allah ketika kita masih dalam kandungan. Nah, bagaimana nanti qadanya itu tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca juga surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menjadikan kalian dalam kejadian sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada asfala safilin. Yang paling rendah. Nah, apa tuh? Coba lihat terjemahnya. Surat At-Tin. Apa arti asfala safilin di sana? Asfal. Mungkin sama dengan aspal. Yang diinjak-injak, yang direnakan, yang dihinakan orang. Ada enggak terjemahnya? Bacakan ayat ujung terjemahnya apa surat At-Tin ayat 5. Siapa yang duluan bacakan terjemahnya? Kemudian kami mengembalikannya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Serendah-rendahnya. Di fisiknya, kelakuannya, atau apa-apanya. Bisa rendah sekali. Menjadilah kita seperti terhina. Itulah sebabnya Pak, saya bacakan saja hadis Nabi tentang soal ini. Mungkin mau kita amalkanlah Pak. Hadis Bukhari dari Ibnu Mardawai dari Anas bin Malik. Rasulullah mengajarkan doa anti pikun pada kita. Doa supaya kita jangan sampai terjadi pikun. Doanya itu perlindungan pada Allah. A'udzu bika minal bukhli wal kasli wal haram wa arzalil umur wa adabil qabri wa fitnatil dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Itu salah satu bunyi hadis ya. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah. Hidupku sehari-hari jangan menjadi orang punya sifat bakhil, pelit. Kata orang Padang cekeh, apalagi bahasa lain itu. Ini penyakit nih Pak. Penyakit bakhil itu bahaya itu. Tidak ada untungnya orang kalau bakhil. Maka Nabi berdoa, jauhkan aku, hindari aku wahai Allah, pelihara aku, jangan sampai aku hidup ini menjadi orang bakhil. Yang kedua ada wal kasal, pemalas. Terkadang kita tidak jujur dengan diri sendiri. Apa yang bisa kita kerjakan, kita tidak kerjakan. Mengapa? Karena semata-mata malas. Untuk itu bisa orang katakan ngeles. Na'udzubillah. Sholat subuh ini semua dengar azan Pak. Tapi yang sholat ke masjid hanya beberapa orang. Dan itu pun biasanya disertai dengan alasan. Satu di antaranya barangkali malas. Itu semuanya berulang kalau ceramah ini. Saya suka mengutip ayat dari akhir surah Al-Ahzab, penggalan akhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ucapkanlah olehmu kata-kata yang jujur. Kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Qaulan sadida. Kalau kalian suka jujur dengan ucapan, Allah akan perbaiki perbuatanmu. Allah ampuni dosamu. Siapa yang mengikuti Allah, menaati Allah dan Rasul, itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, wal haram. Haram ini bukan haram ya, bahasa Indonesia susah membedakan antara haram dengan haram. Haram itu orang yang sudah usianya lanjut. Orang yang sudah kondisinya lemah atau haram. Lalu arzalul umur. Usia lanjut disertai dengan pikun. Usia rentah. Rasulullah mengajarkan kita itu. Dan doa Rasulullah itu dikabulkan. Ternyata Nabi, beliau wafatnya usia 63. Sama sekali beliau tidak pikun.
Kalau lewat 63 bagaimana? Pak Buang, saya, Pak Yasmi, siapa lagi yang lain? Pak Zahari, apakah kita tidak membaca doa ini? Membaca. Kenapa? Kadar Allah terhadap usia Nabi dengan kadar Allah terhadap usia kita kan beda. Kita kan tidak tahu sampai kapan Allah akan memanggil kita. Jadi berlindunglah agar jangan sampai kita dikembalikan kepada usia pikun. Wa adzabil qabri, aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari azab kubur. Wa fitnatud dajjal, fitnah yang disebarkan oleh Dajjal. Sekarang sudah banyak terjadi fitnah yang disebabkan Dajjal. Nabi tidak menerangkan apa itu Dajjal. Wa fitnatul mahya, fitnah cobaan yang aku alami wahai Allah ketika masih hidup di dunia ini. Cobaan karena pangkat, karena uang, karena kecantikan, kegantengan, cobaan dalam rumah tangga, dalam pergaulan sehari-hari, karena organisasi, karena perkumpulan, karena partai politik, itu semua cobaan berangkat. Wal mamat, dan ujian ketika menghadapi kematian. Ya Pak. Jadi banyak tafsir tentang berapa usia arzalil umur. Ada yang mengatakan 75 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun. Tapi yang pasti adalah tidak seorang pun tahu berapa sesungguhnya usia yang diberikan Allah kepada kita manusia ini. Jadi Allah katakan innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah soal itu sangat mengetahui dan maha berkuasa. Kita ringkaskan Pak. Ayat kedua Pak. Sunatullah itu apa Pak? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Allah memberikan keutamaan. Allah memberikan berbagai kelebihan sebagian kalian terhadap yang lain. Kelebihan itu bisa macam-macam ya. Kelebihan apa? Terutama tadi disebut namanya fil rizq, mengenai soal rizki. Apakah rizki? Kata-kata rizki itu mungkin bagi kita hanya diartikan soal uang dan harta. Itu benar. Tapi itu tidak semata-mata rezeki dalam soal uang dan harta. Kenapa? Di dalam kalimat berikutnya disebutkan faman ladzina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum. Dan tiadalah orang-orang diutamakan rezekinya itu mencoba untuk membagikan rezekinya kepada orang-orang yang dia miliki. Atau yang dia kuasai, yang disebut namanya milkul yamin. Karena itu para ulama mengatakan soal rezeki bukan semata-mata soal uang dan harta. Soal rezeki itu bisa juga mencakup tentang apa? Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan soal kebertingkatan rezeki itu disebut namanya tafawud. Itu bertingkat-tingkatnya rezeki yang diberikan Allah itu disebut namanya tafawud. Tafawud itu mengenai apa? Selain dari harta yang kita sebut tadi itu, dia bukan hanya semata-mata harta, kata Dr. Wahbah Zuhaili. Soal rezeki itu bisa juga soal kecerdasan. Sama-sama tamat sekolah tapi cerdasnya beda. Apalagi soalnya bila ada soal di mana kita dilahirkan, negeri tempat kita lahir, itu beda-beda. Ada yang di tempat di padang pasir, di kering kerontong negerinya. Ada yang subur makmur. Ada yang di pegunungan, ada yang di pinggir pantai. Itu soal bila ada. Itu rezeki itu Pak. Dan kebetulan menurut demografinya kita orang Indonesia ini yang paling bagus rezeki kita ya. Segala-galanya ada di Indonesia.
Beda dengan negeri lain. Bahkan kita juga mendapatkan anugerah. Kita tidak mengalami pergantian musim. Tidak ada musim panas, musim dingin, spring, musim semi, musim rontok, musim dingin, musim panas, tidak ada kita. Kita hanya mengenal musim panas, musim hujan. Bayangkan hidup di negeri yang mengenal musim yang sangat ekstrim gitu. Sama lagi Pak. Soal musim ini Pak. 15 derajat di bawah Celcius. Aduh. 5 lapis baju dipakai 5 kilo beratnya baju ini Pak. Masih tetap. Saya ngalami itu. Betapa besarnya rasa syukur orang Indonesia ini mestinya pada Allah. Dibanding kita mengalami bapak-bapak ibu yang pernah mengalami hidup semacam itu, mestinya menenangkan betapa besar nikmat yang diberikan Allah pada kita. Soal rupa wajah, itu rezeki Pak. Kecantikan, kegantengan, rezeki. Soal akal. Soal akal ini Allah sebutkan. Yang paling hebat di dunia ini soal akal apa? Yahudi. Allah sebutkan itu Pak. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Soal ilmu, soal akal, Yahudi mengalahkan yang lain. Jadi kalau kita tahu orang Yahudi cerdas, ya itulah Bang. Itu Allah yang menentukan. Tapi bukan berarti tidak ada usaha. Walhamak, soal bodoh. Rocky Gerung sebut dulu. Itu soalan apa? Ya memang tidak pernah tumbuh akalnya itu. Baik karena kebudayaannya yang jelek, karena hidupnya yang miskin, karena apa? Tetap hampa. Itu bingung. Soal kesehatan, itu rezeki. Soal kesehatan, ada yang suka sakit-sakitan, itu rezeki. Bagi yang sehat rezeki, bagi yang sakit itu musibah atau ujian. Jadi berbagai hal itu adalah bagian dari rezeki. Satu di antaranya lagi yang kita sebutkan dan tafsir tidak ada. Soal rezeki yang tidak perlu kita pertanyakan. Calon orang tua kita. Kita pilih nggak tuh siapa yang jadi ibu, jadi ayah kita. Nah. Jadi mereka yang merasa orang tuanya orang biasa-biasa saja, orang tuanya yang tidak seperti yang, jangan menyesali diri, jangan mencaci maki orang tua, jangan merendahkan orang tua. Kan bukan kita yang menentukan siapa orang tua kita. Ini gunanya kita refleksi membaca surah An-Nahl. Mungkin tidak selesai saya menyebutkan ini. Nah, yang dicela oleh Allah, kalau rezeki kita itu dalam berbagai hal, kita beda dengan orang lain, jangan malah membuat kita bakhil, sombong, dan merasa diri kita tidak sama dengan orang. Jangan kita menjadi orang yang menjadi orang yang merasa hidup kita ini beda dengan orang lain. Tidak mau beri rezeki. Dan ada yang tidak mau, kata Allah, membagi-bagikan rezekinya itu kepada malakat sa'aimanukum. Di zaman Nabi kan ada yang disebut namanya orang milkul yamin, orang yang dibebaskan dari status budaknya, itu disebut namanya milkul yamin. Kalau bahasa kita sekarang mungkin bagi-bagilah rezeki itu kepada pembantu, kepada supir, kepada pegawai, apalagi masa krisis sekarang. Kalau enggak, Allah katakan nanti dalam ayat lain, kalau orang tidak mau membagi rezeki yang diberikan Allah dalam berbagai bentuk padanya, itu disebut namanya dalam ayat ini, afa bi ni'matillahi yajhadun. Apakah dengan nikmat Allah mereka itu keras kepala, mengingkari? Orang yang tidak mau bagi-bagi rezeki pada yang lain, untuk mengobati hati dan pikiran, baca surah An-Nahl. Kita akan dianggap kufur nikmat kalau tidak mau membagi-bagi rezeki. Wa bi ni'matillah, apa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apalagi kalau rezeki digunakan untuk berbuat syirik, berbuat mendurhakai Allah. Wa ya'buduna min dunillahi. Lupa ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja
Bentuk lain dari sunatullah apa? Allah jadikan dari dirimu itu ada pasangan hidupmu. Itu juga sunatullah. Pacaran sekian tahun ternyata nggak jadi. Tiba-tiba kawin dengan orang yang tidak pernah disangkakan sebelumnya. Itu juga adalah bagian yang harus kita renungkan. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Hidup manusia ini dijadikan Allah berpasang-pasangan. Jadi itulah sebabnya hidup serumah tangga dalam hubungan seksual laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu Anda menentang sunatullah. Itu sebabnya Pak. Karena Allah menjadikan hidup ini berpasang-pasangan. Supaya apa? Terjadi proses regenerasi, lahir anak dan cucu. Kalau nanti laki-laki sama laki-laki, senangnya begitu seperti umat Nabi Lut, tidak akan ada generasi manusia. Musnah itu. Tanda-tanda kemusnahan suatu bangsa kalau ada LGBT-nya. Ya. Karena dari hasil perkawinan tadi, akan Allah jadikan dari pasangan hidup kamu itu banina wa hafadatan. Ada anak, ada keturunan, ada cucu, ada zuriyah. Apalagi sunatullah, wa razaqakum minat thayyibat. Allah berikan kepada kalian rezeki berupa yang thayyib, yang enak-enak, yang bagus untuk kesehatan, untuk kalian menjadi bahagia, gembira, senang, semuanya hal-hal yang thayyib. Terhadap yang begitu Allah katakan afabil batili yu'minun. Apakah dengan kebatilan kalian menyembah yang Tuhan selain dari Allah, yang musyrik, yang syirik, kalian malah beriman. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan dengan nikmat Allah kalian mengingkarinya. Allah berikan satu teguran keras kepada mereka yang dengan berbagai limpahan rahmat Allah, mereka malah justru menjadi mempersekutukan Allah, mereka justru malah menjadikan nikmat Allah untuk diri sendiri, tidak mau bagi kepada orang lain. Oleh karena itu pula lah Pak, hidup kita berumah tangga, alhamdulillah banyaklah bersyukur pada Allah. Mungkin dengan pasangan hidup yang ada sekarang, masing-masing istighfar dan tobat kalau banyak berbuat salah, tapi perbanyaklah rasa syukur. Mudah-mudahan hidup kita dengan pasangan yang telah ditentukan Allah menjadi orang yang banyak bersyukur pada Allah. Itu Allah sebutkan di dalam ayat-ayat itu. Allah katakan mereka yang tidak pandai bersyukur, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain dari Allah. La yamliku lahum syai'a rizqa, padahal mereka semua itu tidak memiliki rezeki yang diberikan kepada mereka, baik yang berasal minas samawati wal ard, dari langit dan bumi. Sesuatu pun mereka tidak memiliki rezeki. Patung berhala tidak punya rezeki, tidak mampu mendatangkan rezeki. Wala yastati'un, mereka juga tidak mampu mendatangkannya. Karena itu, fala tadribu lillahil amsal. Jangan lagi kalian memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada Allah. Innallaha ya'lamu, Allah sesungguhnya mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahuinya. Inilah ayat-ayat yang jadi pelajaran bagi kita. Jangan kalian jadikan Allah sandingan. Jangan Allah jadikan apapun yang mengurangi tahmid pujian kepada Allah. Saya sekadar mengingatkan, kalau saya salah mohon saya diampuni, mohon saya dimaafkan. Jangan kita terlalu di masa suasana maulud Nabi ini, Pak. Jangan karena kecintaan kita pada Nabi, kita itu memuji-muji Nabi melebihi dari yang patut. Takut-takutnya kita itu memberikan sandingan. Dalam ayat tadi kan, kamu sandingkan, apa terjemahnya tadi? Sandingan atau apa? Ayat terakhir, supaya fala tadribu lillahi amsal, apa terjemahnya tadi? Ayat 74. Apa? Sekutu ya. Sandingan. Jangan kamu berikan sekutu kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi dalam hadis Bukhari itu mengatakan, sebenarnya kepada Nabi itu adalah yang patut kita sampaikan.
La tutruni kama atartin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan itrok, jangan memuji, menyanjung-nyanjung saya melebihi batas yang wajar. Seperti cara yang dilakukan oleh orang-orang Nasara memuji, menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Begitu cintanya pada Isa, dianggap Isa itu anak Tuhan. Hati-hati kita. Jadi Nabi kalau kita sebut saja, walakin qulu, ucapkan kalian sebutkan saja diri saya ini sebagai Abdullah wa Rasuluh, itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Hadis ini sangat tidak populer, Pak. Tidak populer, Pak. Tapi itu hadis, maka seringlah bersalawat kepada Allah. Bersalawat, memohon pada Allah, salawat kepada Nabi, agar Allah menurunkan salawat kepada Nabi. Itu dalam rangka memuliakan ajaran Nabi, memuliakan kedudukan Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Pak, yang paling utama Pak, saya tambahkan sedikit, yang paling utama hubungan kita dekat dengan Rasul itu ketika apa Pak? Nah, ketika kita duduk tahiyat itu Pak, tahiyat akhir itu Pak, oh itu paling tinggi itu Pak. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Wah, itu tidak ada. Kedekatan kita kepada Nabi seolah-olah Nabi itu berada di hadapan kita. Kalau sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat kepadanya. Ya, itu kan bukan orang kedua tunggal kan. Dia. Kalau ini enggak. Assalamu alaika. Selamatlah atas engkau wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullah, rahmat Allah untuk engkau wahai Rasul. Wa barakatuh, dan barakahnya. Itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salawat pula lah hendaknya kepada kami dan kepada para hamba Allah yang soleh. Wah, itu sudah dekat sekali itu Pak. Maka di dalam Quran dikatakan, wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kalian ingin, ini dari ayat itu ya, artinya kalau kita ingin terhindar dari azab Allah, lakukan dua hal. Rasakan selalu Rasulullah itu ada bersama kita. Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau ya Muhammad berada di tengah mereka. Dia tidak akan menyiksa mereka, kita orang mukmin manusia ini, sepanjang mereka selalu istighfar minta ampun pada Allah. Jadi tidak apalah Pak, sebagai bonus Maulid Nabi yang masih diselenggarakan sekarang oleh kita umat Islam, selalulah kita rasakan kedekatan hubungan kita dengan Rasul. Itu bersalawat itu yang paling utama, dan karena itu salawat itu adalah bahagian dari ibadah, bahagian dari zikir yang dituntut kepada kita. Tapi sekali lagi dalam ayat yang kita baca tadi, fala tadribu lillahil amsal, jangan kalian jadikan, nah tadi terjemahnya sekutu kepada bagi Allah siapapun di kalangan kita manusia itu. Jangan kalian samakan dia dengan makhluk. Nah yang lain, hadis Nabi mengatakan dalam hadis hadis kudusi, la taj'alu ma'iya ilahan ghairi. Jangan kalian jadikan bersamaku ada Tuhan lain yang kalian cintai, yang kalian sembah, yang kalian puja, demikian. Wa innahu la ilaha ghairi, tak ada Tuhan selain dari saya, kata Allah dalam hadis kudusi. Soal ini, soal adakah kita memberikan sandingan selain bagi Allah ada sandingan lain?
manusia siapapun, Allah Maha tahu. Jangan kita membohongi Allah. Innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun. Padahal kalian tidak mengetahuinya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Saya minta ampun pada Allah. Jika pengajian ini benar tafsirnya seperti itu, semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Terutama bagian akhir yang saya bacakan tadi. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.